Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih belum ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak jawab dulu. Ya anak-anak jawab, gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semuanya? Sehat semuanya hari ini nih? Ya. Bapak akan mengajarkan tematik. Masih ingat nama Bapak siapa? Hah? Masih ingat nggak nama Bapak siapa? Ya, coba siapa coba? Iya, nama Bapak Musonib. Musonib ini ngajarnya di mana? Ngajarnya di SDN Pegajahan 3. Jadi kalau kalian ingin ketemu dengan Bapak, ingin menanyakan tentang materi yang akan diajarkan Bapak, boleh datang di Pegajahan 3. Ya. Pintu jendela bahkan dibuka untuk menanyakan sesuatu. Sampai jendelanya dibuka oleh Bapak untuk menghargai kalian semuanya. Baiklah, sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Khususnya bagi yang Islam, kita baca-baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak tahu nggak itu artinya? Doa itu tahu nggak artinya? Raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho bahwa Tuhan itu sebagai Allahku. Wabil islami dina, Allah juga meridhoi Islam adalah agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku juga ikhlas atau ridho bahwa Nabi Muhammad adalah nabiku. Rabbi jidni ilma, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk menerima ilmu pengetahuan. Warzuqni fahma, berilah kemudahan atau pengertian pada kami semuanya dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya setiap kalian ingin belajar diawali dengan doa itu, ya, maka tamyizun, kalian akan dijadikan oleh Allah orang yang cerdas, orang-orang atau anak-anak yang mudah menerima pelajaran apapun itu pelajarannya, sekalipun pelajaran yang sulit. Ingat ya, jadi setiap mau belajar kita harus membaca doa, karena doa itu adalah sumsum ibadah. Doa muhul ibadah, doa itu ibadah untuk diterima oleh Allah SWT. Baiklah, kita belajar tematik ya, dengan tujuan sebagai berikut. Anak-anak udah siapkan semuanya buku-bukunya ya, buku-bukunya siapkan semuanya. Kalian akan belajar tentang suatu pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, itu suatu pertanyaan. Coba kalian, siapa yang bisa menjawab? Apa itu ditunjukkan untuk menanyakan apa? Nah, menanyakan apa itu? Menanyakan apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu what, ya. Kalau bahasa Jermannya apa tuh? Kalau bahasa Jermannya
Punapa. Punapa bahasa Jerman bukan dia punapa. Punapa apa? Bahasa Jermannya punapa. Jajaran Kanoman. Ya, supaya kamu semangat nih. Nah, jadi apa? Kemudian ada kalimat tanya lagi. Perumpamaan gini. Menanyakan tentang kenapa kehidupan atau bagaimanakah kehidupan di desa. Di desa itu kehidupannya kental akan gotong royong, ya, kental akan sifat gotong royong. Coba sebutkan yang gotong royong itu apabila manfaatnya apa sih gotong royong itu? Gotong royong tiada lain manfaatnya itu adalah untuk memperingankan suatu pekerjaan, ya. Perumpamaan, contohnya hasil kita ini sebagian besar penduduk Indonesia Indonesia itu sebagian besarnya tentang pertanian, ya, pertanian. Maka untuk menghasilkan pertanian panen yang baik kita harus gotong royong, ya, harus menghasilkan gotong royong. Contohnya, coba siapa yang bisa hasil pertanian itu apa aja, anak-anak? Hasil pertanian itu apa saja? Kebun, contohnya itu pertanian kebun, ya, misalkan kebun jagung, ya, sawah, itu tidak bisa dikerjakan dengan sendirian, tapi dengan sifat gotong royong. Nah, gotong royong itu sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa, anak-anak? Coba sila keberapa kalau sifat gotong royong? Sifat apa? Sila kedua. Betul nggak kedua? Salah. Sila ke-1. Apa sila ke-1 tuh? Persatuan Indonesia. Maka dengan persatuan itu kita bisa menghasilkan pekerjaan ringan. Kalau peribahasanya ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Artinya susah senang kita bersama-sama. Itulah moto daripada orang Indonesia, gotong royong, bukan gotong uang, bukan, ya, gotong royong. Nah, kemudian anak-anak, penghasil apa lagi dari Indonesia itu selain dari pertanian? Yaitu dari kelautan. Apa aja laut itu hasilnya? Banyak sekali. Contohnya tentang hasil laut itu ikan, bermacam-macam ikan, ya, dari ikan yang terkecil sampai ikan yang terbesar. Ikan terkecil itu buah apa? Paus, ya? Oh, bukan. Apa ikan terkecil? Ikan teri, bukan ikan cupang, bukan. Ikan teri, ikan cupang sebuah taduan kalian, nggak boleh tuh ngadu, nggak boleh. Tapi ikan teri, ya, ikan teri itu kecil. Kalian pernah lihat belum? Nah, ada lagi ikan yang suka humor, bahkan lucu, suka main dengan manusia. Apa itu ikannya? Ikan balu-balu. Balu-balu, bukan lumba-lumba. Aduh, Bapak maaf nih, suka keceletot Bapak itu ngomong-ngomong. Ikan lumba-lumba itu hasil daripada laut. Maka manfaatnya. Maka untuk itu kita harus bersatu. Indonesia itu harus bersatu. Kemudian anak-anak sekalian, pertanyaan berapa itu merupakan kata tanya untuk menanyakan jumlah atau harga atau banyaknya sesuatu barang atau benda. Perumpamaan kalau dalam bahasa Inggrisnya how much, itu how much. Kalau dalam sunnah tajwid sih tanya itu pecah, itu hamas. Jadi how much, kalau sebetulnya how much. Jadi berapa banyaknya air, ya, itu nggak bisa dihitung. Jadi kata berapa ini untuk menanyakan jumlah, harga atau banyaknya sesuatu atau barang atau benda. Tapi tidak bisa dihitung. Tapi ada juga yang bisa dihitung dengan harga jumlah barang. Perumpamaan kita ke pasar, ke mall. Suka ke mall enggak? Oh enggak. Kenapa enggak ke mall? Oh, PPKM.
Oh ya PPKM. Oh sekarang dengar-dengar PPKM diperpanjang lagi. Waduh. Diperpanjang lagi. Mudah-mudahan ya Bapak doakan ya, kalian juga harus berdoa supaya virus corona ini cepat diangkat ya. Yarfa'u minas samai, diangkat oleh Allah sampai ke atas langit ya. Jangan sudah angkat itu. PPKM diperpanjang lagi. Bapak mendengar itu ngenes itu. Kalian juga nanti nggak bisa belajar tatap muka. Kalian nggak kangen sama guru-guru ya, senyumnya, imut-imutnya menjengkelkan juga kalian ya. Sama ya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bersatu padu ya, bersatu padu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita diadakan musyawarah dengan sebaik-baiknya. Coba kalau musyawarah kita berumbuk diskusi, memecahkan permasalahan ya tentang kekayaan alam kita, tentang persatuan kita ya, memecahkan permasalahan. Itu sila keberapa itu? Sila keberapa itu? Memecahkan suatu permasalahan. Sila keempat ya. Keempat bunyinya gimana? Keempat gimana bunyinya? Satu, coba dulu Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima, keadilan sosial. Tuh. Jadi kalau memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, seperti ada semuanya, anak-anak semuanya, umpama ada pelajaran yang sulit, bagaimana menanyakan tentang kekayaan alam, khususnya bumi. Coba kekayaan bumi, alam, apa aja yang dari bumi? Yaitu batu bara, minyak bumi, ya. Nah, itu menanyakan berapa hasil setiap tahunnya, atau boleh katakan setiap bulannya batu bara berapa coba? Nggak bisa yang ada yang nerka tuh. Ya nggak, jumlahnya berapa, harganya berapa, ya kita nggak bisa apa-apa itu. Maka dari itu mulai sekarang anak-anak harus belajar supaya mendapatkan cita-cita yang tinggi. Anak-anak sekalian, apa Bapak mau menanyakan nih? Coba sebutkan hasil dari kekayaan alam khususnya dari bumi. Coba apa saja? Selain batu bara, minyak, ya. Minyak ini bermacam-macam, ya. Ada bensin, solar, ya. Itu hasilnya. Kemudian apa lagi? Yang dari bumi, emas, ya. Itu dari bumi itu. Harus banyak. Kelolakan dengan sebaik-baiknya. Ini coba Bapak tanya nih, siapakah yang mengkayakan bumi itu? Yang mengadakan minyak, yang mengadakan batu bara? Insinyur kah? Presiden kah? Atau gubernur? Siapa? Allah. Maka kita jangan lupa akan Allah. Banyak manusia sombong sekarang ini, ya, karena kekayaan alam dikuasainya oleh negara-negara asing, sehingga Indonesia menjadi budaknya. Dan mereka sombong. Sombong itu nggak ada artinya bagi mereka di hadapan Allah, apalagi bagi kita. Kita bangga jadi negara kita, tidak masyarakat yang betul-betul orang timur yang tidak sombong. Sebab apa? Kesombongan suatu saat akan terpleset. Jadi anak-anak nggak boleh sombong, ya, nggak boleh. Harus betul-betul baik, harus betul-betul menolong orang lain, harus bekerja sama, ya, dengan teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya, kita tolong. Nah, sekarang coba, kalau kita suka menolong, kalau kita suka mendirikan mensedekahkan, memberi bolpen pada orang anak teman kita, memberikan suatu peralatan, itu sila keberapa? Sila keberapa? Berapa itu? Sila ketiga, untuk mempererat persaudaraan, ya, mempererat persaudaraan. Nah, anak-anak sekalian, demikian pula
Di dalam tubuh kita ada sifat yang gotong royong. Contohnya apa? Ya, dalam tubuh kita untuk alat-alat pernapasan, ya, kita kalau napas itu menghirup zat apa? Zat oksigen. Zat oksigen. Nama lain dari oksigen adalah O2. Kemudian kalau mengeluarkan zat apa? Karbon dioksida. Nama lainnya CO2. Ada paru-paru. Ada paru-paru itu untuk apa? Paru-paru itu untuk pernapasan kita, ya. Untuk paru-paru. Ada jantung, ya. Kemudian banyak sekali ada trankea, ya. Ada diafragma dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita itu ada juga yang namanya sifat gotong royong, bersama-sama. Tidak semuanya berdiri sendiri, harus bersama-sama. Inilah ciptaan Tuhan, inilah ciptaan Allah yang kita pandai-pandai harus mensyukuri. Luar biasa sekali. Dalam tubuh manusia ada yang namanya gotong royong. Coba umpamanya nih, kalian makan umpamanya makan jagung, ditelen, sakit nggak tenggorokannya? Sakit nggak tenggorokannya? Sakit kita. Maka dengan gotong royong dan adanya gigi, digunakanlah gigi untuk mengunyah, ya. Setelah masuk ke tenggorokan, terus sudah bagus, artinya bagus ini sudah didapat dicernakan melalui usus paru-paru dan melalui peredaran darah. Ini namanya sifat gotong royong. Nah, sifat gotong royong, kembali lagi mau bertanya, sesuai dengan sila apa itu? Sila keberapa? Iya, sila ke-1. Bunyinya gimana? Masuk sila ke-1, Tuhan Yang Maha Esa, salah lagi. Coba. Gotong royong sifat keberapa itu? Sila keberapa? Keempat. Salah itu, kerakyatan dipimpin oleh itu sudah memecahkan permasalahan tadi barusan Bapak katakan. Sila ketiga. Maka wajiblah persatuan itu, ya. Kita dengan ada persatuan, bahkan dalam tubuh manusia itu sebelum adanya manusia itu ada sifat gotong royong, Allah sudah memberikan sifat gotong royong pada tubuh manusia. Bagaimana hewan yang hidup di lautan itu, ya, saling ekosistem, ya enggak? Tidak ada hewan pun yang hidup di dalam lautan yang sekalipun di dasar semuanya mendapatkan makanan. Itu sifat daripada kekuasaan Allah. Kita juga harus menolongnya yang demikian itu. Anak-anak sekalian, coba sekarang buka bukunya, tulis bukunya, ya. Buka bukunya, siapkan tulis bukunya. Tugas dari Bapak. Tapi sebelum tugas dari Bapak, sekali lagi Bapak menanyakan nih. Coba hasil daripada perkebunan apa saja? Hasil dari perkebunan apa saja, anak-anak? Ya, hasil dari perkebunan. Coba lagi. Apa hasil dari perkebunan? Yaitu sawah. Itu dari perkebunan. Kemudian tanaman jagung, ya. Kemudian jagung, tanaman keledai, kedelai. Ya maklum lah, Bapak giginya ini tadi malam habis makan durian jadi keceletot gitu. Ya, hasil pertanian dan perkebunan tuh. Kemudian ada lagi yang kita suka minum itu. Apa tuh? Bukan susu, bukan. Teh, kebun teh. Waduh, hasilnya luar biasa sekali anak-anak. Ada teh pucuk. Bahkan sampai ke pucuknya tehnya ada, coba. Kamu kalau naik pohon sampai ke pucuknya ada tehnya. Luar biasa sekali itu. Sampai Allah menciptakan teh aja di pucuk pohon, ya. Luar biasa sekali. Mulanya ada tuh dalam TV itu, tayangan TV, ya. Berebutan antara apa tuh? Antara ulat dengan manusia. Pucuk dapat tuh manusianya. Maka oleh manusia dimanfaatkan, dibuat teh tuh
teh pucuk. Luar biasa sekali anak-anak, ya, luar biasa sekali ya. Wah, luar biasa sekali itu. Nah, sekarang coba sawah, bisa enggak kita menanam sawah sendirian? Bisa enggak kita mencangkul sawah sendirian? Bisa enggak kita mengukur supaya ketika menanam sawah itu lurus sekali, bagus sekali apabila dilihat? Tidak bisa. Maka diatakannya gotong royong. Banyak orangnya yang menanamnya. Ada yang bagian menanam, ada yang membagian menggarisnya, ada yang membagian mengirigasikan airnya. Itulah persatuan dan kesatuan. Perlu kalian itu kan saling menghargai, tidak ada kecemburuan. Coba saling menghargai, tidak ada kecemburuan. Sesuai dengan bunyi sila keberapa? Kesatu lagi. Hebat sekali. Itu jauh dari benar. Jauh dari benar. Masa saling menghargai, saling tolong menolong, ya, sila ke-1 jauh dari benar. Enggak apa-apa, enggak nyalakan, itu bukan salah, bukan, tapi jauh dari benar. Yang mendekati benar, bahkan benar, adalah sila ke-3. Nah, anak-anak sekalian, pertanyaan yang kedua, sebelum pertanyaan lagi, ada lagi seperti contohnya hasil daripada ini hutan. Nah, dari hutan itu banyak sekali anak-anak. Coba dari hutan apa? Sebutkan. Singa. Bagus singa. Itu namanya hewan yang hidup di hutan, bukan hasil hutan. Kamu makan singa, digado singa nanti. Digado kamu nggak usah dipakai sayur sambal lagi. Ya ke? Jadi hasil hutan bukan singa. Kalau singa, ular, kijang, itunya namanya binatang yang hidup di hutan, bukan hasil daripada hutan. Kalau hasil daripada hutan apa? Kayu, rotan, ya. Kemudian apalagi yang dari hutan? Itu banyak sekali tuh kayu-kayu yang mahal. Nah, sekarang ini ada tuh yang nama tebang liar. Tebang liar itu orang-orang yang ilegal merampas kekayaan kita, menebang pohon, ya, dari semenjak nenek moyang, salah ngomong, nenek moyang, aduh bapak sering suka tetet, ini kehabisan makan durian sih, nenek moyang, bukan nenek moyang, nenek moyang, itu menanam pohon jati, menanam kasihan itu, setelah udah gede, udah siap ditebang, ada ilegal, orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, dicurinya, ditebanginya, itu berarti tidak sesuai dengan bunyi sila yang keberapa? Sila apa? Keempat. Itu lagi. Jauh dari benar lagi tuh. Sila keberapa itu? Sila ke-1. Salah lagi. Sila keberapa? Sila ke-3. Kita harus mempererat persatuan dan kesatuan. Harus awasi kita kekayaan kita itu. Hutan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu bukan jerih mereka, tapi jerih kita, ya. Kasihan nenek moyang kita yang sudah jerih payah mengeluarkan tenaganya. Itu rotan juga luas banget. Nah, sekarang rotan sendiri itu ekspornya kemana-mana. Coba, di manakah kita mendapatkan rotan? Di sawah. Wah, ada tuh orang yang nanam rotan di sawah. Sawah itu jauh dari benar. Itu orang menanam rotan adalah di hutan, ya enggak? Ya. Kalau ingin mendapatkan jagung yang baik, itu di mana kita menanamnya? Di hutan. Main saplok di macan. Bukan, tapi di kebun. Nah, paham anak-anak? Nah, sekarang coba contoh hasil daripada kekayaan laut. Hasil dari kekayaan laut apa aja yang tadi Bapak sebutkan? Hasil dari kekayaan laut apa saja yang Bapak sebutkan ya tadi barusan? Ayo ya anak-anak. Wah, jangan ngantuk, coba semangat. Ya, semangat. Contohnya hasil dari tambang Indonesia, minyak bumi, ya. Minyak bumi itu apa aja, coba sebutkan. Apa? Minyak kayu putih. Minyak kayu
minyak kayu putih, terus apa lagi? Hah? Minyak telon. Nah, itu juga jauh jadi benar. Harus minyak tanah bumi itu, ya, minyak tanah, ya, solar. Ada lagi tuh yang sekarang ini udah mahal harganya dan jarang, itu udah langka. Apa itu? Minyak tanah. Bahasa Jermannya minyak lantung. Nah, kalau kalian ngomong minyak lantung, tahu tuh. Ya, jangan sekali-kali menggoreng ikan bandeng dengan minyak lantung. Kalau ada orang menggoreng minyak tanah, minyak apa, ikan bandeng dengan minyak lantung, itu salah. Wah, salah. Jadi anak-anak harus ngepas gitu ya. Jadi kalau menanyakan tentang potensi tambang Indonesia, hasil dari tambang Indonesia itu minyak bumi, jangan kalian sebutkan minyak telon, apalagi minyak kayu putih, bukan ya. Nah, minyak tanah, atau disebut Jermannya, bahasa Jerman, minyak lantung, ya, solar, dan banyak sekali anak-anak, ya. Nah, gitu. Kemudian ada lagi barang tambang Indonesia, yaitu batu apa? Batu bata. Batu bata sudah membangun rumah yang suka menyala tuh, yang suka dijadikan bahan bakar. Ya. Batu apa tuh? Batu apa? Batu akik. Batu akik jauh. Apalagi batu pualam, batu marmer. Bukan. Apa? Coba. Batu apa coba? Yang hasil tambang yang suka menyala, bahkan dibuat bahan bakar kereta dulu sih, namanya kereta dulu tuh, ya. Dulu kalian belum lahir mungkin, dan ibu kamu juga belum nikah, ya. Lihat aja bapak nih, udah meninggalkan dunia hitam putih semuanya, ya. Itu namanya batu bara yang sudah digunakan bahan bakar oleh sepur kereta api Kwik. Kamu nggak tahu tuh kereta api Kwik? Ya, jangankan kamu, ibu bapak kamu juga belum tahu, karena bapak sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, namanya batu bara. Sekarang ini batu bara ini banyak dirampas anak-anak. Kasihan itu. Kasihan siapa? Nenek moyang kita. Nenek moyang lagi. Nenek moyang kita yang sudah jadi payah mencari. Waduh, kesana kemari. Ya, coba mau menanyakan dah. Dari manakah batu bara dihasilkan? Dari mana? Tambang, barang tambang dari Indonesia juga itu. Contohnya banyak tuh di Riau. Sekarang sini banyak di Riau juga, banyak di Papua. Ya, Papua itu negara apa, daerah Indonesia, ya, tapi kekayaan banyak, tapi dikelola oleh orang-orang asing. Orang yang matanya kalau senyumnya aja nih, kalau ketawa itu kayak orang ngantuk. Biarin aja tuh. Bapak suka sebel sama orang-orang orang yang ketawa tapi suka ngejek. Kamu ketawa apa ngantuk, kata bapak. Ternyata orang-orang Cina semuanya itu, orang Chinese itu, ya, orang Chinese itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Tapi ya udahlah, kita nggak apa-apa, kita tetap mempertahankan barang tambang kita, batu bara kita dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anak sekalian. Sekali lagi, ulangi bapak lagi ya. Barang tambang dari Indonesia apa saja? Minyak bumi, batu bara, apalagi selain minyak bumi dan batu bara? Nah, coba apa lagi? Gas alam. Nah, gas, kalau kita berbicara gas alam, masya Allah, ada yang namanya pabrik-pabrik ini di Alamda di Indonesia ini, khususnya di Cirebon, di Mundu, banyak pabrik-pabrik itu gas alam yang sekarang ini bermanfaat sekali. Sekarang ini dulu kita hanya berpatokan pada listrik aja, tapi sekarang gas alam bisa untuk memasak, ya. Awas ingat nih, ngegoreng pakai minyak apa? Minyak lantung. Minyak goreng, ya. Minyak goreng, ya. Yang terakhir, anak-anak sekalian, bapak ingatkan kembali, ya, bersemangatlah kalian, ya, pertahankan sifat gotong royong, persatuan. Janganlah kalian sombong-sombong, ya. Sombong itu disebabkan oleh apa? Nah, sombong itu disebabkan apa itu? Ziyadatun ilmun, karena banyaknya ilmu jadi sombong. Ya, nggak boleh itu. Sebab sombong itu ziyadatun ilmun,
karena sombongnya ilmunya tinggi, lalu sombong. Nggak boleh itu, sombong kepunyaan Allah itu, ya enggak. Kemudian ziyadatun ta'atun, karena taat kepada Allah, sombong, nggak boleh itu, ya. Ziyadatun mal, karena kekayaan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang penting kita tawadu, anak yang pandai, anak yang hebat, anak yang mempunyai ilmu pengetahuan, tapi bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya hasil tambang Indonesia, hasil hutan, kemudian mempunyai sifat gotong royong. Nah, sekarang tugas kalian. Tulis satu, ya. Tulis ya kalian ya. Satu, tulis nih. Awas nih. Ingat ya. Pertanyaannya apa, kalimat perintahnya dulu. Ya, kalimat pertanyaannya dulu. Kalimat perintahnya. Jawablah. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini singkat dan benar. Ulangi lagi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Dah? Satu. Ya. Sebutkan hasil dari hutan. Sebutkan hasil dari hutan. Dua. Sifat tolong menolong. Dua nih. Sifat tolong menolong, saling menghargai. Sifat tolong menolong, saling menghargai, dan bekerja sama sesuai dengan sila titik-titik. Sila berapa? Ulang lagi. Udah? Nah, ketiga sekarang. Ya. Ketiga. Bagaimanakah memelihara kekayaan alam Indonesia? Bagaimanakah memelihara kekayaan alam Indonesia? Bagaimanakah memelihara alam Indonesia? Ketiga, keempat, maaf, salah. Keempat, ya, sebutkan, ya, sebutkan dalam tubuh manusia. Sebutkan dalam tubuh manusia yang saling bekerja sama. Sebutkan dalam tubuh manusia yang saling bekerja sama di dalam pencernaan makanan. Sebutkan di dalam tubuh manusia yang saling bekerja sama di dalam pencernaan. Yang terakhir, ya, di manakah hasil barang tambang? Di manakah hasil barang tambang khususnya Indonesia? Batu bara. Di manakah hasil tambang khususnya Indonesia? Batu bara. Ya, udah. Selamat mengerjakan. Semangat, ya. Semangat. Ingat, bekerja sama, bukan bekerja sama dengan orang tua kalian atau kakak kalian, ya. Apabila ada sesuatu soal yang sulit,
maka bekerjasamalah kalian, boleh dengan teman-teman, diskusi boleh, diberikan peluang oleh Bapak, diberikan kesempatan ya. Ya, bagus. Semangat. Bapak sampaikan, sampai berjumpa lagi ya. Kalau ada sumur di ladang, Bapak boleh menumpang mandi. Kalau airnya ada, ya Bapak mandi. Kalau airnya nggak ada, ya sampai jumpa lagi saja. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah.